Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kepada mahasiswa dalam perkuliahan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada perkuliahan perdana ini kita akan membahas tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dari hukum dan hak asasi manusia. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Di sini dapat kita lihat ada dua kata, yaitu hukum dan hak asasi manusia. Pengertian hukum itu sendiri tentunya kita sudah tahu karena kita sudah belajar dasar-dasar tentang hukum, mulai dari pengertian, yaitu seperangkat aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang di dalamnya mengandung sanksi. Itu adalah pengertian yang sederhananya, walaupun ada pendapat-pendapat lain dari para sarjana ataupun dari ahli hukum. Kita masuk kepada pengertian hak asasi manusia. Di sini ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli atau para sarjana bahwa hak asasi manusia itu adalah sebagai hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia. Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut. Ini pendapat dari Mariono Rekso Diputro. Jadi hak asasi manusia ini sudah melekat pada diri kita bawa sejak lahir, karena dengan tanpa adanya hak asasi manusia ini kita tidak memiliki martabat. Contohnya salah satunya pada era ini adalah hak privasi. Tentunya hak privasi itu termasuk ke dalam hak asasi manusia. Karena ketika orang merongrong atau melanggar privasi kita, maka timbul ketidaknyamanan. Karena itu adalah hak dasar dari kita sebagai manusia. Jadi kita harus berhati-hati berkaitan dengan hak asasi ini. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian yang disampaikan oleh Ramlan Naning. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh pendapat ahli sebelumnya, bahwa hak asasi manusia itu sudah melekat di dalam diri kita sejak kita lahir. Yaitu contohnya hak untuk hidup, hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian yang disampaikan oleh Miriam Budiarjo. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya. Tadi sudah saya tekankan bahwa hak-hak kita itu, hak-hak asasi manusia itu telah ada sejak kita lahir. Pemenuhan hak asasi manusia ini tidak ada perbedaannya, baik dari segi ras, bangsa, agama, dan yang lain-lainnya. Kita masuk kepada pengertian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, ini adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Jadi negara di sini menegaskan bahwa hak asasi manusia itu harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Jadi di sini negara menjamin tentang hak asasi manusia warga negaranya. Kita lanjut kepada konsep dasar pengertian HAM yang kedua. Tadi adalah yang pertama, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional. Di sini kita dasarkan pada undang-undang yang telah dibuat oleh negara, yaitu hukum positif mulai dari Undang-Undang Dasar, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar sampai turunan ke bawahnya, sehingga hak asasi manusia itu terpenuhi dan tidak dirampas oleh siapapun. Ini pada pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menentukan kewajiban dasar dari manusia.
Yaitu yang pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pada ayat pertama ini, kita wajib menghormati hak-hak dasar orang lain. Kita tidak boleh mengabaikannya, bahkan kita tidak boleh merampasnya. Jadi negara menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang kedua, yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Artinya di ayat kedua ini ada batasan-batasan tentang pemenuhan hak-hak sebagai warga negara. Tentunya kita sebagai warga negara harus tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh negara. Juga berkaitan dengan hak. Negara mengatur sedemikian rupa dan secara ideal agar hak-hak kita itu terpenuhi oleh negara dan tidak juga mengabaikan hak orang lain. Makanya di sini diatur pula pembatasan-pembatasan tentang pemberian hak-hak kepada warga negaranya. Dalam hal ini diatur dalam undang-undang. Jadi di sini dapat kita simpulkan, kita baca, hak bukanlah kebebasan absolut, ada pembatasannya, yakni undang-undang, sehingga pada saat akan menggunakan hak-hak, maka pada saat yang sama harus juga diperhatikan apa kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalkan kita di sini memiliki hak untuk dipilih. Undang-undang menetapkan ada persyaratan-persyaratan berkaitan dengan pendidikan, usia, dan yang lain-lainnya. Nah, dengan demikian hak tersebut ada batasannya. Jika kita tidak memenuhi kualifikasi dari yang ditetapkan undang-undang, maka kita juga tidak bisa mendapatkan hak itu, yaitu hak untuk dipilih. Selanjutnya, kita masuk kepada kajian mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Pada prinsipnya, memahami hubungan hukum dengan pengakuan hak-hak manusia, apakah hukum sangat membatasi HAM atau sebaliknya, sejauh mana hukum memberikan keleluasan terhadap hak asasi manusia. Persoalan yang sering muncul adalah apakah hukum cukup responsif menghadapi aspirasi rakyat. Di sini hukum yang responsif itu adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat sehingga mengayomi masyarakat tersebut. Berkaitan dengan statement saya tersebut, ini ada 3 sifat hukum yang ada di dalam masyarakat tentang pemberlakuan ataupun hubungan hukum di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, hukum yang represif, hukum sebagai alat kekuasaan. Jadi hukum sebagai alat kekuasaan ini dapat menimbulkan hak-hak rakyatnya tidak terpenuhi karena di sini digunakan hanya untuk alat kekuasaan dan biasanya hukum ini atau produk hukum ini dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan kaidah-kaidah kerakyatan. Kita contohkan pada sistem kerajaan. Produk hukum pada sistem kerajaan itu tidak melulu bisa diterima atau sesuai dengan aspirasi rakyat karena ditetapkan langsung oleh raja dan rakyat hanya tinggal mengaminkan atau mengikutinya. Selanjutnya adalah hukum yang otonom, yaitu hukum merdeka dari politik. Di sini kita contohkan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu bebas dari politik, jelas sekali karena diwahyukan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan contoh selanjutnya adalah berkaitan dengan hukum alam. Jadi hukum alam itu tidak ada kaitannya dengan politik atau merdeka dari politik. Contohnya, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita masuk kepada hukum yang responsif, yaitu hukum mampu berfungsi sebagai alat penyalur aspirasi rakyat. Inilah yang diharapkan oleh setiap rakyat yang menginginkan hak asasi manusianya terpenuhi, yaitu hukum yang responsif. Di Indonesia sendiri, pembentukan hukum itu butuh proses, mulai dari masuk dalam prolegnas, mulai dari ada naskah akademik, pembahasan rancangan undang-undang, dan penetapan sebagai undang-undang nantinya. Dengan demikian diharapkan agar hukum yang dihasilkan di Indonesia menjadi responsif dan dapat menampung semua aspirasi dari rakyatnya. Nah, kita masuk kepada yang selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 menganut kedua pengertian ini. Nah, jadi
Berdasarkan pengertian-pengertian yang kita bahas tadi, mulai di awal pengertian-pengertian dari para ahli dan pengertian berdasarkan pembentukan undang-undangnya, maka dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 itu menganut kedua pengertian yang kita jelaskan tadi. Konsep hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah atau natural right maupun positive right. Di sini fungsi hukum atau undang-undang di satu sisi melindungi hak asasi manusia dan di sisi lain membatasi hak asasi manusia. Jadi menurut saya ini sangat seimbang karena kita harus ada batasannya. Ketika kita hanya memaksakan hak kita kepada orang lain, sedangkan kita juga harus menghormati atau menghargai hak-hak orang lain, jika tidak ada pembatasannya maka akan tercipta kekacauan ataupun ketertiban negara ini tidak akan terwujud dengan ideal. Jadi pembatasan-pembatasan itu tentunya harus diadakan karena memperhatikan kepentingan umum. Kita lanjut kepada ruang lingkup dari mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Ruang lingkup mata kuliah hukum dan HAM ini adalah membahas tentang pendahuluan, sejarah lahirnya ide hak asasi manusia, aspek hukum internasional hak asasi manusia, pengaturan hak asasi manusia di Indonesia, serta penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dan ini akan kita bahas pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya. Jadi dengan demikian luarannya diharapkan bahwa kita mengerti tentang hukum hak asasi manusia ini. Bagaimana kita bisa memperjuangkan hak orang lain, hak kita ataupun hak kelompok kita dengan hal-hal yang telah kita pelajari ini. Kita masuk kepada tujuan kuliah hukum dan hak asasi manusia. Dapat kita lihat di sini bahwa sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998-2005, maka mata kuliah hukum dan hak asasi manusia ini sangat perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dalam rangka diseminasi atau penyebarluasan dan sosialisasi hak asasi manusia. Khusus di Fakultas Hukum atau Prodi Hukum, maka dibentuk mata kuliah hukum dan hak asasi manusia dengan maksud pendalaman hak asasi manusia dari aspek hukumnya. Jadi setelah kita selesai mempelajari hukum dan hak asasi manusia ini, diharapkan kepada mahasiswa dapat menyebarluaskan, karena pada perkuliahan kita sudah mensosialisasikan, maka tugas selanjutnya adalah tugas mahasiswa untuk mensosialisasikan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat di lingkungannya atau di lingkungan yang lain. Kita masuk kepada pendekatan hukum hak asasi manusia. Aspek kehidupan manusia memiliki dimensi atau aspek yang sangat luas yang menyangkut banyak bidang seperti filosofis, ideologis, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, lingkungan hidup, keamanan, dan yang lainnya. Mata kuliah hukum dan hak asasi manusia, pendekatannya adalah aspek hukum atau normanya yang mengkaji persoalan pengaturan dan pembatasan hak asasi manusia dan implementasinya dalam praktek atau telaah kasus. Pendekatan ini mampu menjadi acuan bagi kita berkaitan dengan apa saja hal-hal yang kita pelajari dalam hak asasi manusia. Kita contohkan di dalam peperangan itu ada yang namanya hak asasi manusia, ataupun tindak kejahatan luar biasa seperti genosida, yang kita tahu bahwa genosida itu adalah penghapusan suatu bangsa atau suatu ras. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini yang berkaitan dengan pengertian ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dari mata kuliah hukum hak asasi manusia ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat atau mengambil hal dasar agar kita bisa mudah memahami perkuliahan-perkuliahan selanjutnya, karena hal dasar ini merupakan pondasi ilmu bagi kita dalam mempelajari suatu perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.